Baik, selamat datang dalam channel Kuliah Tadi bersama saya Dudi Mahartono. Oke, kita bertemu lagi dalam kelas dasar-dasar periklanan dan komunikasi pemasaran. Oke, ini adalah pertemuan pertama kita di kelas ini. Pada pertemuan ini saya akan menjelaskan secara umum, secara ringkas tentang apa itu iklan, apa itu periklanan, dan bagaimana hubungannya dengan komunikasi pemasaran. Oke, baik, seperti biasa, silakan subscribe ya untuk mendukung perkembangan channel ini. Juga kalian bisa mendonasi lewat saweria.co, dan jangan lupa mari kita berdiskusi dengan mencantumkan atau menuliskan komen. Oke, bagi yang merasa ini berfaedah silakan men-share video-video kuliah dari. Baik, kita masuk ke inti dari pertemuan kita sesi ini ya. Ya, iklan pada dasarnya seperti yang disampaikan Kotler dan Keller adalah sebuah bentuk komunikasi non pribadi yang dibayar sponsor ya untuk mempromosikan barang, jasa, dan ide. Nah, jadi yang dipromosikan bukan cuma barang dan jasa tapi juga ide. Kita bisa lihat pada kampanye politik, itu gagasan atau ide yang dia kampanye. Kemudian ada pihak yang membiayai, sponsor. Kemudian pemilik iklan juga harus jelas, bukan blackmail, bukan surat kaleng. Jadi kalau kita beriklan sudah jelas siapa tuh yang punya iklan. Ya. Nah, sedangkan periklanannya sendiri ini adalah sebuah proses sistematis ya, yang perancang melakukan perancangan kampanyenya, kemudian bagaimana memproduksi kontennya, dan sekaligus mendistribusikan pesan iklan tersebut. Jadi jika iklan itu produk, maka periklanan itu adalah proses. Ya, bedanya itu, satu produk, satu proses, satu hardware, satu software, kira-kira gitu. Oke, berikutnya. Mengutip dari buku Moriarty, kita bisa melihat 5 unsur periklanan. Ya, ada pengirim pesan, sponsor, kemudian ada pesan, message, ada channelnya, ada medianya, dan kemudian ada penerimanya dan efek atau respon. Jadi iklan itu sama seperti halnya dalam unsur komunikasi pemasarannya itu sendiri, mengadopsi daripada model komunikasi dari Harold Laswell ya. Ada pengirim pesan, ada pesannya, ada channelnya, medianya, ada penerimanya, dan ada itu. Oke, kalau elemen-elemen iklan kita bisa lihat di antaranya. Pertama tentu saja copywriting, headline. Ya, ini bagian pertama yang harus dilihat audiens. Headline. Kalau kita perhatikan iklan dari Rumah Sakit Bethsaida, headline-nya jelas. Hadiah untuk ibu paket melahirkan. Warnanya mencolok, fontnya clear, mudah dibaca. Ya. Kemudian elemen kedua adalah visual. Ya, visual, gambar atau ilustrasi yang dominan dalam poster iklan tersebut. Ya. Visual ini meliputi ya bisa image gitu kan, bisa set atau bentuk, termasuk juga warna ya. Jadi fungsinya adalah untuk menyampaikan atau mengetuk emosi dari audiens yang dasar. Visual yang kuat membangun brand recall yang kuat juga. Kita
ngomong jaket hijau di jalanan pasti asosiasinya ke Gojek. Kemudian yang ketiga adalah body copy atau teks utama. Isi pesan utamanya apa? Dari tadi headline-nya paket melahirkan, isi pesannya adalah ada beberapa fitur atau beberapa layanan yang gratis selama paket tersebut, selama periode paket tersebut. Ya, ini sebagai fungsinya sebagai informatif appeal atau memberikan informasi sekaligus juga untuk membujuk, ya, persuasif appeal. Ya, mumpung gratis, maunya gratis update kamar, gratis dokumentasi, di situ ditawarkan oleh iklan tersebut. Gitu. Ya. Kemudian ada tagline, ya, sebuah ungkapan singkat yang mudah diingat, yang mempresentasikan positioning dari brand. Bethsaida menggunakan tagline Hospital with Heart, sakit dengan pendekatan rumah sakit dengan hati, dengan pendekatan kemanusiaan, Mas. Dasarnya seperti itu. Dan jangan dilupakan juga adalah logo dan identitas brand. Ya. Ada logo si brand tersebut, rumah sakit tersebut, ada nama rumah sakit dengan font yang mudah dibaca, readable. Ya. Kemudian jangan lupakan adalah CTA, call to action. Ajakan langsung agar audiens melakukan sesuatu, membeli, mencoba, mendaftar, mengunjungi dan sebagainya. Ya, dibuatlah emergency call-nya, nomornya dikasih tahu. Ada member untuk member Bethsaida Healthcare, ada URL dari websitenya. Ya. Kemudian ada bujukan 27 juta, mulai dari 27 juta. Angka yang ya cukup ekonomis untuk kelas rumah sakit seperti Bethsaida. Itu kalau yang berikutnya adalah tentu saja layout atau tata letak desain untuk mempermanis, untuk orang kemudian gampang membaca pesan yang ingin disampaikan. Ya. Di elemen-elemen iklan itu setidaknya ada 7. Ada headline, ada visual, ada body copy atau teks utamanya, ada tagline, ada logo, ada call to action, ada Oke, baik. Sekarang kita bicara tentang jenis-jenis iklan. Secara umum jenis iklan ada 3. Berdasarkan tujuannya, apakah iklan ini komersil atau non-komersil. Non-komersil itu berarti ILN, iklan layanan masyarakat. Ya. Dia tidak mempromosikan barang, tapi mempromosikan ide. Ada campaign, ajakan, kayak iklan WWF ini. Ada singa, kemudian ada drum. Year of Measurement or My Life. Karena drum tersebut dibuat dari kulit singa. Ya, mau pilihannya pada kesukaan, pada hiburan kita atau kehidupan si singa tersebut. Tagline-nya jelas dari WWF. Don't destroy their life for your pleasure. Ya, jangan hancurkan kehidupan mereka untuk kesenangan kita, kesenangan manusia. Yaitu komersil, non komersil. Komersil itu artinya ada barang yang yang ditawarkan untuk dijual atau dibeli. Tapi bukan berarti iklan ILM atau PSA ini pemasangannya gratis, enggak, tetap bayar. Hanya iklan itu adalah bentuk komunikasi berbayar. Oke, yang kedua berdasarkan media. Ya, ada media cetak, print media, ada media audio
story atau radio, kemudian ada media elektronik, televisi, dan sekarang masuk ke media digital. Satu lagi ada media luar ruangan, OOH, out of home, ya. Satunya billboard, gitu. Walaupun OOH ini juga dicetak-cetak juga, gitu. Nah, berikutnya adalah yang ketiga, ini berdasarkan target. Apakah ini iklan B2C atau B2B, gitu. B2C, bisnis ke konsumen, atau bisnis to bisnis. Ya. Iklan bisnis to bisnis itu biasanya bayarnya juga perusahaan lagi, gitu. Oke, iklan dalam komunikasi pemasaran, ya, pada dasarnya adalah pertukaran pesan antara perusahaan dan konsumen. Ada pesan yang disampaikan oleh konsumen, oleh produsen kepada konsumen untuk melakukan tindakan tertentu. Dalam hal ini adalah perilaku pembelian, membeli. Kemudian iklan untuk memperkuat brand awareness atau brand image. Seperti yang dilakukan oleh Apple melalui kampanye Think Different. Salah satunya ini menampilkan gambar atau foto lama John Lennon dengan Yoko Ono ketika mereka mengkampanyekan peace and love, gitu, menolak perang Vietnam ketika itu. Ya, jadi ini memperkuat brand awareness dan brand image bahwa Apple maunya mendukung kampanye yang pernah dilakukan oleh Lennon dan Ono. Kemudian iklan bagian dari bauran komunikasi atau Integrated Marketing Communication, ya, IMC. Ya, Integrated Marketing Communication selain iklan ada PR juga, ada direct sales, ada event, dan sebagainya. Iklan bagian dari itu. Nah, kalau kita melihat sejarahnya, milestone-nya, kira-kira abad 19 itu eranya media cetak, eranya surat kabar, koran, atau majalah. Iklannya seperti pada contoh iklan harian Kompas ini, iklan kaki namanya di bawah. Ada iklan mobil Toyota, ya, itu abad 19 ketika ya orang baru menemukan mesin cetak. Gutenberg baru menemukan mesin cetak stensil. Kemudian abad ke-20, ya, abadnya radio dan televisi, media elektronik mulai ditemukan dan menjadi tren. Ini media menjadi benar-benar digunakan untuk mass advertising. Periklanan menjadi lebih luas, lebih massal. Nah, sementara abad 21 adalah abadnya internet dan kemudian ke media sosial. Ini yang membuat IMC tadi, Integrated Marketing Communication, menjadi lebih efektif dengan adanya internet dan media sosial. Jadi mainnya nggak cuma di media yang luring, tapi yang daring juga, termasuk yang onsite, aktivasi melalui event. Baik, berikutnya kita bicara tentang unsur komunikasi pemasaran, ya, mengacu pada model Laswell tadi, seperti halnya unsur periklanan, unsur iklan. Unsur komunikasi pemasaran juga berkaitan dengan sender, ya, pengirim pesan si pemasar. Message, si pesan itu apa, ya, kemudian channel, receiver atau penerima, konsumennya, dalam hal ini feedback, respon, dan noise. Noise itu gangguan yang dialami ketika proses mendistribusikan pesan. Pokoknya menggunakan media sosial, ya, gangguannya tiba-tiba wifi-nya, sinyalnya nggak stabil, dan sebagainya. Itu bagian dari noise yang bisa mengganggu persepsi publik terhadap pesan yang disampaikan oleh produsen. Ya. Oke,
Oke, baik. Itu saja materi pertemuan kita di pertemuan pertama ini. Jangan lupa tonton terus kuliah daring. Sampai jumpa. Sebarkan benih kebaikan ilmu pengetahuan dengan men-share video-video kuliah daring. Kuliah daring, kuliah dalam genggaman.